Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk ke materi perkalian vektor. Nah, jadi perkalian vektor ini sebelum kita pahami, kita harus paham dulu perkalian skalar. Nah, yang mana perkalian skalar ini perkalian skalar dengan vektor pada bidang. Nah, berarti ada sebuah vektor yang dikalikan dengan skalar. Yang mana K dikali vektor A. Nah, K itu merupakan konstanta. K dikali vektor A-nya adalah X dan Y, maka itu akan menjadi K dikali X dan K dikali Y. Nah, itu komponennya. Nah, misalnya gini, ada soal, misalnya ada vektor U. Nah, vektor U-nya itu 8 dengan negatif 8. Nah, ketika ditanya itu 1 per 8 U, vektor U, maka itu berapa jawabannya? Nah, jadi gini caranya, 1 per 8. Nah, itu kan konstantanya, berarti vektor U-nya 8 dengan negatif 8. Maka itu 1 per 8 dikali 8, 1 per 8 dikali negatif 8 itu negatif 1. Nah, seperti itu. Jadi, contoh lain untuk vektor V, misalnya vektor V itu ada 2 I topi dikurang dengan 4J topi. Nah, jadi pertanyaannya adalah berapa hasil dari perkalian negatif 5 dikali 2 V. Nah, jadi kita kali dulu 5 kali negatif 5 kali 2 kan negatif 10 V, maka itu negatif 10 dikali 2 I topi dikurang J topi 4J topi. Nah, jadi negatif 10 kali 2 negatif 20 I ditambah negatif 10 kali negatif 4 kan 40J. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, ini salah satu contoh perkalian skalar. Kita akan masuk lagi perkalian vektor. Nah, jadi perkalian vektor di sini ada perkalian dua vektor, yang mana ada 2 buah vektor yang akan dikalikan. Kalau tadi kan 1 buah ya vektornya. Nah, jadi kalau ini ada 2 buah. Nah, jadi misalkan di sini ada vektor A. Vektor A itu dikali vektor B, maka itu akan menjadi X1 kali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Nah, contohnya gini. Misal ada vektor A itu sama dengan negatif 6 dengan 8. B itu negatif 7 dengan 1. Nah, jadi kalau misalkan ini ada vektor A dikali vektor B, nah maka hasilnya itu bisa kita cari dengan X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2. X1 pada vektor A itu akan negatif 6. Kalau pada vektor B itu negatif 7 ditambah Y1-nya adalah 8, Y2-nya adalah 1. Jadi negatif 6 dikali negatif 7 kan 42 ditambah 8, sehingga hasilnya adalah 50. Nah, ini perkalian dua vektor. Nah, bisa dipahami ya. Terus lanjut ke perkalian dua vektor, yang mana kedua vektor itu kan antara dua vektor itu ada sudut ya. Nah, jadi yang sudut antara dua vektor itu tuh diketahui. Jadi untuk mengalihkan dua vektor ini kita butuh pemahaman tentang pelajaran trigonometri. Kalian masih ingat pelajaran tentang sin, cos, tan. Nah, jadi di sini kita menggunakan rumus cos. Jadi vektor A dikali vektor B itu panjang vektor A dikali panjang vektor B itu cos theta. Jadi theta ini adalah sudutnya, entah theta, entah alfa, entah beta. Nah, di sini misalnya gini, misalnya diketahui sudutnya itu antara dua vektor itu 3/4 V. Nah, 3/4 V itu kalau V dalam dunia sudut, entah trigonometri, pokoknya tentang sudut, itu V itu 180 harganya. Jadi 3/4 dikali 180 itu 135 derajat. Nah, maka di sini diketahui juga vektor A-nya itu 71, vektor B-nya itu
5, 12. Nah, yang ditanya adalah perkalian vektor A dikali vektor B. Nah, karena ini diketahui sudutnya, maka kita menggunakan rumus panjang vektor A dikali panjang vektor B cos 135. Nah, ingat kalau kita pakai panjang vektor itu berarti kita pakai rumus x kuadrat tambah y kuadrat ya. Berarti 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat dalam bentuk akar, itu akar 50 sama dengan akar 25 kali 2. Berarti kalau kita sederhanakan jadinya 5 akar 2, ya enggak? Terus kalau vektor B, nah vektor B itu 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, sehingga kalau kita akarkan itu jadinya 5 kuadrat tambah 12 kuadrat itu kan 25 ditambah 144, itu sama dengan 1 akar 169 sama dengan 13. Nah, jadi kalau sudah dapat panjang vektor A dan panjang vektor B, berarti kita langsung masuk ke rumus. Maka panjang vektor A itu dikali dengan panjang vektor B cos theta. Nah, jadi panjang vektor A tadi kan 5 akar 2 ya, dikali dengan panjang vektor B nya 13 cos 135 derajat. Nah, jadi 5 akar 2 dikali 13 cos 135 ini kalau dalam sudut istimewa itu nilainya negatif 1/2 akar 2. Nah, jadi kalian harus paham sudut istimewa. Jadi 5 kali 13 itu kan 65 akar 2 kali akar 2 berarti kan 65 akar 4 ya. Berarti 65 akar 4. Karena 5 kali 13 kan 65. Terus per 2, jangan lupa negatifnya. Jadi di sini kan karena akar 4 itu nilainya 2, 2 per 2 kan habis ya, jadinya 1. Nah, jadi negatif 65 kali 1 negatif 65. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.